وإلى جميع أرواح أمة وإلى الملائكة القرب المشاهد شيء وإلى بنا آدم وهو مسلم وإلى خلفاء الراشدين وأبي المسلمين وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين شهد لا إله إلا الفاتحة. ثم إلى رواية أئمة المجتهدين مقلدين بالدين والمنسوخ ولتصل حديث سيد سادة سفيان وأن وصل لسان المقدر جلال قدس الله صلى الله عليه وسلم سيد سقطي وجميع سبب نسبان dengan wa hadratul muqaddimat wa sidi samuqai masih wa sidi salam warbantani wa sidi Abdullah bin Hasim bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa nafa'ana bi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم إلى رواية بنتين وجدتين مشيئة المدينة من مشارق المغرب يرسلكم قبنا ونصوصا إلى عجم وتارم بن درهم بن حبيبة kepada sikit. Oke, nyuwunkeun kangge pribados mudah-mudahan sing disembuhkeun deui amin. Oke, mudah-mudahan orang sadaya sing dipasihan panjang yuswa barokah selamat. Al-Fatihah. Ya kana ya kana suratul mustaqim. Suratul rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemarin menjelaskan sampai bahwa wajib keparduan seperti sholat 5 waktu bagi setiap muslim yang balik berakal ya, yang suci ya dari haid dan nifas, dan haram mendahulukan atau mengakhirkan sholat tanpa udzur. Sampai situ kemarin tuh. Nah sekarang ini fa'in taru amaniun, maka kalau seumpama muncul atau keluar maniun perkara yang mencegah, berarti mani ini perkara yang mencegah untuk melaksanakan sholat. Kahaidin seperti datang haid ya, au nifasin atau nifas, au junulin atau aidan, au ikmain atau penyakit ayan, au sakarin atau mabok ya, au ridatin atau murtad. Ini adalah perkara yang mencegah. Setelah perkara mado, setelah waktu ba'dama mado min waqtiha sholati, setelah waktu sholatnya habis. Ma yasauha bi akhafi mungkinin, di mana waktu tersebut ya hampir mendekati cukup untuk melaksanakan sholat bi akhafi mungkinin, dengan sholat yang enteng, maksudnya maca suratnya teu dipanjangkeun lah, enteng lah biasa. Ada waktu sekira-kira berapa menit ya, cukup untuk melaksanakan sholat fardu. Langsung ke sini, lazimahu qadauha, maka wajib untuk mengqada sholat. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada contoh sholat duhurnya, waktu adzan duhur ternyata kita sibuknya seumpama lah niatkan azan seperti itu. Ternyata pas deket ada waktu sedikit lah ya, ternyata keluar perkara yang mencegah nih. Kalau kita laki-laki mah berarti apa yang mungkin nya ulah sampai lah ya. Misalnya seorang laki-laki misalnya gila atau murtad ya,
terus nanti sembuh lagi. Nah, walaupun hanya waktunya sesaat, ada waktu ya sekitar berapa menit lah melaksanakan sholat terus masuk ke sholat berikutnya. Nah, pas waktu itu tuh dia harus mengkodok sholat gitu. Wa tuhriha linahwi salasin, dan seperti ingin bersuci untuk melaksanakan sholat seperti orang yang beser. Mimma la yasihu ma'u taqdimut tuhri, di mana orang yang beser ini tidak sah apabila mendahulukan bersuci alal waktu sebelum waktu sholat. Jadi kalau orang yang beser memang harus pas masuk waktu sholat. Kata imumin seperti tayamum batul mustahadati, dan seperti bersucinya perempuan yang sedang keluar darah istihadah. Jadi kalau orang yang sedang ini mah naon namina teh beser naon namina teh wuduna ti ayeuna misalnya ya. Oke, misalnya ayeuna tos maghribnya. Tos maghrib beres. Wudu ti ayeuna Oke, isya tinggalan sholat tuh bisa. Dan lu biasa mah pasti bolak-balik ke WC wae. Jadi kudu langsung pas asup sholat nya wudu gitulah. Ma'a fardin qablaha, mengerjakan dengan sholat yang sebelum fardu itu. In soluha lijamihi ma'aha, kalau memang patut atau pantas bisa dijamak beserta sholat itu. Nah, ya kartos entah kira-kira ya. Masih puyang, masih bingung. Kan lamun jalmi anu beser mah pan bolak-balik. Misalnya ya arake 2 rakaat, aduh yang ide. Terus sampai waktu nanti nyisa setik deui tah. Habis. Tungtuna mah kalewat we. Ya anggar pas salat naon namanya teh? Asarna teh boleh dijamak. Boleh. Jadi jamak itu tidak hanya syaratnya untuk masa fatul qasri, tidak di dalam perjalanan, tapi ada elatnya karena beser. Nah beser. Siji etanya. Nu kadua, contoh. Misalnya Pak Uri lah nya. Pak Uri teh inget ya. Pas inget teh pas jam 2:30 Pak Uri misalnya teh. Inget jam 2:30 teh tan salat lohor seumpama itu. Ternyata di dia kursi sibuk. Tahu namanya teh? BLT lah. BLT misalnya teh. Pan biasa nama longgar lah. Ternyata pas 2:30 teh padet. Oh teh hese usik karek mana hese. Waduh, can salat ya. Misalnya aja mah teu bisa ka mana-mana lah. Kawas di Mekah pan kitu kumaha? Lamun geus hese pisan mah kan misalnya keur di tempat anu rame bisa lah, urang tuh bisa kemana-mana ya, kagencet. Sholat tuh kumaha eta? Sementara waktu tinggal 10 menit deui. Ayo kumaha sholat nata? Arek keluar hese, boro-boro rek wudu nya. Rek keluar ge hese. Seperti orang sedang kejebak macet. Nah, itu sama. Nah, orang yang seperti itu ini sebenarnya 2 pendapat, ikhtilaf. Ada yang bahasanya itu kan sholat dihurmatil waktinya. Sholat segimana dia bisa. Kalau memang dia bersuci nggak bisa, kemanapun nggak bisa langsung sholat, ayo gitu nyarios pendapat. Tapi abdi ngambil pendapat itu kedua. Kenapa? Karena memang di saat kondisi tidak bisa apa-apa, cukup ajam, cukup niat. Ya Allah, abdi teh niat bari sholat ya. Udah hesek sholat tuh, mah ada orang nyedak. Saya ungkapnya maksudnya misalnya ya di mobil ya, lamun jalan mudik, eta kumaha tuh pan hese salatna. Seumpama orang lain pas naon sih? Lain pas di kosan di jamak seumpama lah. Jadi pas iya pisan pas. Pan ada dalam keadaan tertentu benar-benar orang teh hese lah gitu, saya salatna. Nah itu boleh. Naon namanya teh pas atau niatnya, niat ajam. Jadi itu tuh ada 2 pendapat. Nah kalau ini mah ketika keluar perkara yang mencegah, sementara ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat yang ringan, bahasanya ternyata terlewat waktunya, tetap dia bisa melaksanakan sholat yang tertinggal tadi
kalau pantas untuk dijamak, kalau memang itu sholat yang bisa dijamak gitu. Ini contohnya seperti ini tadi ya, ini maninya, ini mani yang mencegahnya, dan juga seperti orang yang beser. Nah, gitu. Tapi catatan orang yang beser mah pas udah waktu masuk untuk sholat wudunya tuh. Kemudian wa adraka qadrahu, dan orang tersebut menemukan kira-kira fardu qoblaha. Iya, ini maksudnya nih ke sini. Akhaf mungkinin. Li annahu adraka min waqtiha, karena memang orang tersebut menemukan dari waktu sholat ma yumkinu fihi fi'luha, yang mana dimungkinkan dia bisa untuk melaksanakan sholat itu. Kalau ada kemungkinan untuk sholat ya harus sholat gitu ya. Tapi kalau ternyata ada yang keluar ya pas tiba-tiba keluar ya dikodok. Pas tiba-tiba beser wae nya anggar ku dikodok. Bima tara abadahu, dengan perkara yang timbul setelah itu, yang keluar setelah itu. Wadalika, dan keguguran kewajiban ini, maksudnya tidak gugur kewajibannya, bin nisbati lil jununi, dinisbatkan terhadap orang yang gila. Di mana idza kana mutaqatti'an, gilanya itu tidak terus gila tapi putus-putusan. Lalu plak-plak gitu, kadang waras, kadang gelo. Dan contoh lagi seperti wastagroko waktal ula wator apisania, waktu mimiti mah gelo nya, maksudnya waktu sholat lohor misalnya gelo, pas parem wator salah wastagroko, dan ngente akan menghabiskan waktu di waktu pertama, tapi pas waktu kedua timbul gila. Ba'da mudiya zamani yasa'u sholata ini, setelah ada terlewat masa yang dimungkinkan mencakup untuk melaksanakan dua sholat. Contohnya misalnya kialah. Jadi dari podo ya. Misalnya gilana teh nya wastaghraqo wa menghabiskan waktu pertama. Timbul di waktu kedua. Oh, berarti di waktu pertama sehat, cuman keburu masuk waktu kedua. Jadi pas warasnya mah di waktu duhur, itu duhur lah. Ada sedikit hampir mau masuk waktu asar. Nah, ai pasti kaburu anyar gelo timbul di waktu yang kedua, berarti waktu asar. Nah, tetap ini palayas kutu, masuknya ke sini palayas kutu, tidak gugur kewajibannya. Artinya ketika nanti dia sehat, duhur dan asarnya harus dikodok. Itu ya, duhur dan asarnya harus dikodok. Karena memang di sini ada dimungkinkan fi'luha ya, ba'da mudiya zamani yang salata ini, setelah terlewat masa yang dimungkinkan cukup mengerjakan dia sholat. Wala yajibu maha ma ba'dahu, dan dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat yang setelahnya. Misalnya tadi kan pas asar geus gelo nya. Gelo teh asar, maghrib, isya cager. Berarti maghrib mah teu kudu dikodok. Pan isya mah isya. Artinya kan dikodok mah duhur dan asar. Di waktu isya berarti nya, di waktu isya. Tuh. Pan ai maghrib mah keur gelo keneh. Gitu. Iya abdi, iya teh jeung Pak Ustaz Jamaludin ya. Pak, rada mentok lah, coba orang sharing. Bahas sharing teh. Ya apa telegraf. Abdi maca heula lah, uyang dari raya. Pas baca lama ternyata pas awi baca kieu teh satu gelombang itulah, alhamdulillah satu gelombang. Wala ya tadi entasnya. Wa in saluha li jamihi maha. Kalau memang patut untuk bisa dijamak. Kalau nggak bisa dijamak ya nggak apa-apa. Nanti ada kriteria salat-salat yang bisa dijamak. Terus apa sadayanya? Fa in sahat taqdimu tuhrihi, kalau memang maka lamun sah mendahulukan bersucinya seseorang alal waktu dari waktu salat. Seperti kawudu'i rafahiyatin, seperti wudunya orang yang waras. Lam yustarot idraka
idraku qadri waqtihi, tidak disyaratkan menemukan kira-kira waktunya seseorang, liimkani takdimihi, karena dimungkinkan mendahulukan seseorang alaihi terhadap sholat. Oke, sekedapnya. Ieu teh oke, sekedapnya. Kalau seumpama dia mendahulukan bersuci, kan kalau orang yang waras mah bisa susuci heula nya, wudu heula gitulah. Maka tidak disyaratkan untuk menemukan, oh iya paham. Kalau seperti orang beser mah pun tadinya beri kodo lah nya, gitulah nya. Beser ya, pas tadi beser. Karena memang dia ada mani lah, perkara yang mencegah seperti beser gitulah. Tapi kalau untuk orang yang waras mah dimungkinkan dia bisa wudu sebelumnya, gitulahnya. Maka tidak disyaratkan menemukan kira-kira waktu yang dimungkinkan untuk sholat itu, nggak disyaratkan seperti tadi. Kalau tadi kan yang ini mah kan apa namanya? Aduh, jelaskan ada sedeu ya. Lain ai kamari bisa, ini poho deh. Kalau ulang deui launan ya. Ini jadi tidak wajib bain sholat jamaah. Kalau misalnya sah untuk mendahulukan bersuci bagi orang wudunya orang yang waras, maka tidak disyaratkan menemukan kira-kira waktunya sholat, karena dimungkinkan mendahulukan bagi setiap orang terhadap fardu yang sebelum tertinggal tadi. Ke dilewatilah ya nya, lewatilah lah. Lah, lewatilah lah. Ini kan yang jadi permasalahan kan fardun qablaha, salat yang terlewat. Kalau salat yang terlewat bagi orang yang beser, tadi kan dijamak gitu kan ya. Karena memang dia ada mani. Tapi kalau misalnya untuk orang yang waras tidak disyaratkan harus ada menemukan waktu yang kira-kira ini, karena dia memungkinkan untuk bisa mengerjakan langsung lah gitu. Oh iya benar. Jadi kalau untuk orang yang waras mah wudu bisa langsung sholat gitulah. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat gitu. Meskipun waktunya sedikit lagi. Jadi tong dingkengke. Nya tadinya benar. Amma idza ya sekedap amma idza mana ya? Amma idza lam yudrik, maka kalau seumpama orang tersebut tidak menemukan qadra dalika atas kepada kira-kira ukuran salat yang fardun qablaha. Jadi fardun qablah itu salat fardu yang sebelum salat itu. Fala yajibu, maka tidak wajib, li adami tamakkunihi, karena tidak ada memungkinkannya bagi orang tersebut min fi'lihi, dari mengerjakan fardin qablaha. Nanyalah. Karena bagi orang yang waras, kalau seumpama memang geus kaliwat pisan gitulah. Ya. Yang enggak wajib, orang sudah waktunya sudah terlewat gitu. Kalau waktunya sudah terlewat ya beda permasalahan gitu. Mungkin bisanya dijama atau dikodok. Wa idza staghraqa asiba awil kufrul asiyu, ketika menghabiskan sifat bocah sifat anak-anak, jadi sebelum balik itulah, atau kafir asli waqtal ula, di waktu pertama. Sumajala, kemudian hilang fi waqti saniyah, di waktu yang kedua. Wa madha miqdaru salataini faqat sumatara nahwi jununin min haidin aw ghairihi wajaba qaduhuma. Ya. Misalnya kieu, di waktu pertama itu encan balik berarti nya. Beratan balik ya misalnya teh.
waktu pertama. Kemudian muncul balik atau hilang sifat kekanak-kanakannya, mulai balik di waktu kedua. Nah ini kira-kiranya bisa melaksanakan dua sholat, maka wajib mengkodok dua-duanya. Nah kawas tadi deui lah, seperti misalnya di duhur erep waktu sifat sibaknya, sifat anak kecilnya, pas mulai datang asar baliknya duhur jeung asar dikodok gitu. Begitu pula kafir asli, misalnya duhur teh kafir kene pas menjelang asar baca syahadat, duhur asarna di kodok gitu. Nah gitu maksudnya. Kamu di dia makan kafir asli atau sifat budaknya, tiba-tiba ternyata pas di waktu yang kedua gelo. Jadi pas balik di asar teh gelo. Ai pas di salat duhur kene mah masih kene encan balik. Pas di salat asar waktu asar geus balik cuman gelo. Ke pas sembuh duhur asarna dikodok itu. Pas jadi mu'alaf ternyata head ya. Di waktu kedua tetap pas sembuh harus pas suci kudu dikodok. In amkanahu taqdimu tuhrihi, kalau memang dimungkinkan untuk mendahulukan bersuci. Oh, itu artinya ini kalau memang bisa dimungkinkan bersuci dulu itulah ya, bersuci nanti pas waras nanti gitu, pas sehat, pas suci dari haid, pas waras seperti itulah. Afadahu Al-Qurdi, telah menjelaskan Imam Qurdi. Walau tawalat al-mar'atu sholataha fahadat fiha wa qad madu minal waqti ma yasauha law khafafat. Paham guys. Misalnya ada seorang perempuan memanjangkan sholat. Memanjangkan sholat ya. Ternyata head, di mana dia itu kalau misalnya sholatnya dipendekkan, ya sholat simpel lah. Untuk baca surat panjang biasa weh, pasti beres gitulah. Ya mau dipanjangkan gitu. Maka lazimahuma al-qada, harus mengqada. Atau misalnya awmadu lil musafiri min waqtil maksurati ma yasuru kata ini. Sama seperti orang yang musafir. Nah, musafir nih. Mantap lagi ketika musafir, kalau memang benar-benar di kosor dan mendekati misalnya teh ngosorna teh di asar nya mendekati maghrib, nya entong surat panjang-panjang biasa weh gitu. Nah, karena kalau udah misalnya kelewat ya harus dikodok gitu. Harus dikodok. Tuh. Naqalahu Al-Qurdi an Syarhir Raudhah. An Syarhir Raudinya. Telah menukil Imam Qurdi dari kitab Syarah Kitab Raudhah. Au zawalul mani'i, atau hilangnya perkara yang mencegah. Tadi itu mana sih awalnya? Ini linahwi salasin ya. Lazimu al-qada. Tadi kan fa in tara mani'un ya. Kalau misalnya keluar atau timbul perkara yang mencegah, au zawalul mani, atau hilangnya perkara yang mencegah. Minal mawani isabati, dari perkara yang mencegah yang 7. Apa saja? Pertama kafir asli, sifat anak atau belum balik nih, junun, gila, ayan, mabok, haid, nifas. Nah ini adalah 7 perkara yang mencegah sholat. Wa qad baqiya minal waqti qadru zaman takbiratin li taharrumi fa aksara wa khalla syakhsu minha qadrat tuhri wasolati lazimatu. Nah, ay wajabat sholatul waqti alaihi li idraki juz'in min waqtiha. Nah, iya. Misalnya perkara yang mencegah hilang dari yang 7 tadi. Sementara tersisa waktu yang kira-kira orang itu mengucapkan takbiratul ihram. Contoh. Nah, kawas tadi lah misalnya headna maghrib masih head.
tong maghrib lah gampangana tadi wae lohor wae lah geus lohor masih head deket-deket ke asar pauritan adan mampet suci kan kira-kira Allahu Akbar itulah nya sekira-kira waktu bisa maca takbiratul ihram terus adan ada waktu segitulah maka salat duhurna kudu di qada mantak nage pribados ngajelaskeun ka budak santri gampangna kieu wae lah anak perempuan khusus nih perempuan yang head ya. Misalnya kalian sedang head nih sedang head tiba-tiba sucinya itu pas menjelang maghrib misalnya setengah genep lah ya setengah genep maka ketika pas sholat maghrib asarna di kodok gitu wae guys atau pas suci jam pokoknya pas sucinya itu kira-kira bisa mengucapkan rapat takbiratul ihram pada waktu sholat itu di kodok itu wae guys gampang namalah atau misalnya kersuci ya berarti suci mangkat mawa mau kena sholat lohornya Allahu Akbar mangkat keluar yang geus eta sholat duhurna kudu di kodok abdi mah kitu aja jelaskeun gampang lah nah kenapa sih harus di kodok karena orang tersebut menemukan bagian dari waktu sholat tuh liidroki juz'in min waqtiha kama yalzamul musafiru itmamuha biiktidaihi bimukimin fi juz'in minha sebagaimana wajibnya tetapnya orang yang musafir menyempurnakan sholat dengan ngemakmum kepada orang yang mukim di dalam bagian dari sholat merupakan bagian dari sholat jadi sama saja seperti orang musafir menyempurnakannya tuh wa qadama sholatu allati qablaha duna ma ba'daha begitu pula sholat yang sebelumnya bukan sholat sesudahnya ini sama seperti tadi lah wa inna talzamu allati qablaha maha dan sesungguhnya tetap sholat yang sebelumnya beserta sholatnya itu ya tadi seperti bisa dijama atau ya. In jumi'at kalau memang bisa dijama tilka sholatu ma'aha sholat tersebut dengan sholat yang itu ay ma'a sholatil waqti wa khalla asyahsu minal mawani'i dan orang itu sepi artinya bersih lah dari perkara yang mencegah qadra tilka sholati aidon kira-kira bisa melaksanakan sholat itu ala akhaffi mumkinin melaksanakan sholat yang enteng lah yang ringkas li'anna waqta sholati sahibatil waqti waktun litilka sholati karena sesungguhnya waktu sholat yang mempunyai sholat yang punyai sahibatil waqti waktu sholat itu merupakan waktu bagi sholat itu fi halatil jam'i takhiron di dalam tingkah jama' takhir intinya mah ketika kawas tadi misalnya pas duhur namanya teh beser wae terusnya sampai urang teh bener-bener teu bisa atau pas cageurna teh deket-deket kaya maka boleh di jama takhir gitu. Fahalatu darurati aula maka adapun tingkah secara pasti itu lebih utama kayak itu namanya sedap ya. Nya. Fayajibu ad-duhru ma'al asri. Nah, ieu mah ieuna penjelasannya, ieu tentang menjamak ya. Menjamak qashar ya. Wajib duhur beserta asar. Wal maghribu ma'al isya'i, maghrib dengan isya. Lal isya ma'a subhi, bukan isya dengan subuh. Ada subuh jeung isya moal bisa. Betul. Wala subuh ma'a duhri, subuh dengan duhur itu bisa deh. Wal asru ma'al maghribi tidak wajib asar dengan maghrib, maksudnya di Jawa atau di kosor itu bisa ya. Lintifai sila hiyatil jam'i karena tidak ada kebagusan di dalam menjamak. Jadi waktu bisa ya. Taita perkawi sholatnya kayak gitu taita. Aduh, ini rada puyeng ya. Lain kamari mah ingat ngejelaskeun teh. Tadi henteu diulang deui. Tadi odi macana iya ya. Jadi rada iya terutama tadi diulang deui nya. Gus bahagi ngulang deui teh.
Faslun fima yajibu ala sahibil wilayah. Pasal menerangkan kewajiban-kewajiban bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Yajibu ala tariqi fardil kifayati ala wali sobi wa sobiyati al mumayyizaini ayyamurahuma ayil mumayyizaini bisolat. Wajib atas jalan fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, kepada walinya anak kecil laki-laki dan walinya anak kecil perempuan, sobi dan sobiyah ini ya. Berarti di bawah balik berarti. Yang tamyiz untuk menyuruh keduanya mengerjakan sholat. Walau kodoan meskipun kudu dikodok. Ketinggalan ge tetap kudu dikodok. Duh, makanya abi teu ngaji ieu soten kajak dia teh ya rada iya ya dah. Ayah sholatnya kayak dihutang geula lah. Aduh, ampun. Ya udah bener. Anak ini mah super, mentak cek Pak itu mah ujian untuk bapaknya ini. Aduh, ampun. Wa yu'allimahuma al-mumayyizaini ahkamaha, dan juga wajib bagi orang tuanya atau walinya mengajarkan kedua anak ya, baik anak laki-laki, anak perempuan, hukum-hukum salat. Ya salati. Minasyuruti wa ghairiha, syarat-syarat salat, rukun-rukun salatnya. Ba'da tamami sabang isinina, setelah sempurna umur 7 tahun. Mantap ngaji yesoten tuh kasindir pribadosna ya. Memang terama kita kamu sholatkan, duka ada jalan teu. Tuh ge bingungnya abdi teh nya. Rek ngomong besi seueur kasindir, ieu mah keur ngomong sorangan lah. Rasana keur pribados kakungkur masih kene keluar di pondok lah nya. Ayeuna mah kan ngajarna tos Isa paling di pondok teh nya. Da ayeuna mah program tahfidz sih. Kapungkur pribados keur sancan aya pondok pesantren ngajar murang kali teh santos maghrib sampai ka Isya teh ditahan budak teh. Jadi ngajar Iqra eta nu can ieu ge diturun-turun kalau turun-turun keur bener. Bener-bener ieu lah ketat. Sanggeus budak ieu kabeh teh teu meunang mana-mana. Misalnya malam ayeuna pikir, geus Quran teh pikir, besokna tauhid, tapi terus. Dan punten tanpa meminta pungutan biaya kepada orang tuanya. Tapi gak pungur gitulah. Jadi tidak ada bahasana minta eueuh. Jadi ngomong gitu bisa berkasindir, itu bingung ya. Keur abdi mah kita berita gitu. Tapi dengan kita tidak ada sifat toma ingin diberi, ngalartikeun teh marasihan. Meskipun teu berupa uang ge, kadang abdi keur pesan sate tos dibayaran dia, tos dibayaran tuh. Nanti tos bijus nyedak atasnya, tos lah itu situ. Terus kali itu tos dibayaran. Keur kebujangan kene gitulah. Ngajaran ge urang. Keur di alajar kene keur abdi keur ngapungkur lah. Ini budak tuh ditahan sampai ka Isya teh budak teh. Aya abdi ngapungkur gitu. Jadi tidak ada yang namanya anak teu pulang. Ieu cenah mayar. Nya abdi mah saya seikhlasnya, mangga neng pasian. Jadi zaman kiwari mah halobana kumahanya ini kembali ke masing-masing tuh guys, kembali ke pribadi masing-masing abdi mah. Jadi sebenarnya rezeki itu akan datang ketika kita benar-benar mengajarkan dengan sungguh-sungguh, mantap tuh kelas ai ngebanding-bandingkan ulahnya masih sombong gitulah hanya geus lah. Memang da urang menitipkeun hoyong nama sih ku abdi gitulah tos maghrib sok teu bae ripuh lah bener. Ieu ge tadi henteu ieu tadi teh can mangkat teh termosa murag teh fokus hiji. Keun teh geus mangkat heula lah bisa daratan. Nyapukeun 3 kali ge ngaya kene wae teh. Ngeureus. Ingat kalau bekas mah kalau mau butuh termos ka dieu we lah cenah. Buat cenah. Siap lah. Ayeuna ya termos. Jadi kembali ke dia, meskipun pas umur 7 tahun, tetap ada kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan ya tentang sholat, ya, rukun, syarat dan semuanya. Tapi 7 tahun ya, akhirnya 8 tahun. Rasaan anak jungkuring, bisa dibilang tamyiz teh. Jadi karena pertanyaan teh kan bisa paham teh ya, soalnya gitu teh. Ini jawabannya apa? A, B, iya apa maksudnya?
Teu ngarti. Memang can ieu beda sih, IQ anak beda-beda. Saya baca. Lanjut. Wala budda minat tahdid bidarbi wa nahwi mal amri. Dan juga harus ya, harus disingsieunan memukul ketika memerintah. Misalnya, "Hayu geura salat mutu ditakol ieu." Budak ayeuna kira-kira kumaha long gitu? Keur takol ieu. Bisa kitu nya urang. Ngalamun. Eta nguji urang ya. Umurnya belum 10 tahun, jatuh umur 7 tahun geus ngalalewet kumaha nya. Teu nyeri. Budak ayeuna ieu. Wal muradu bil wali kullu man abawaihi wa in alayya. Walau min kibalil ummi. Yang dimaksud wali di sini adalah setiap dari kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu. Wa in alayya, meskipun ke atas. Wa mamang meureun nya. Nya kos kitulah saluhureun. Nya lancek-lancekna indung atau bapak lah kalau meskipun dari arah ibu. Payaskutu al-wujuba bi fi'li ahdihima li husulil maksudi bihi. Maka gugur kewajiban mengerjakan. Nah, maksudnya gugur kewajiban kita untuk memerintahkan anak itu sholat kalau misalnya salah satu sudah mengerjakan. Karena memang telah hasil yang dimaksud. Misalnya ku bapak nawai dititah, berarti gugur kewajiban istrina tah. Misalnya abdi teh ya ku istri geus dititah, gugur kewajiban. Lamun duana nanten nitah, nah eta. Jadi ketika gugur kewajiban itu kalau sudah salah satu mengerjakan. Wa inna ma kutibat bidzalika al-ummu. Nah, sebenarnya yang dibicarakan di sini yang lebih wajib itu adalah seorang ibu. Tuh, ibu na ieu teh karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Wa illam yakun laha wilayatun. Meskipun bagi ibu itu tidak ada bahasanya wilayah kekuasaan lah. Kan lebih sangar makan bapak biasana mah gitulah. Li'annahu minal amri bil ma'ruf, karena sesungguhnya memerintah itu salat itu termasuk dari memerintah kepada kebaikan. Walidzalika wajaba dzalika al-ajanibi, dan perintah menyuruh salat ini tidak hanya untuk ibu ataupun ayah, wajib juga untuk ajanib, orang lain lah itu. Sesama kita lah itu, aidon. Alamat dzakarahu Az-Zarkasi. Sebagaimana yang sudah dituturkan oleh Imam Zarkasi. Wa innama khassu al-abawaini bidzalika, dan sesungguhnya telah mengkhususkan para ulama ahli fikih kepada dua orang tua akan perintah kewajiban salat, memerintahkan anak untuk salat itu ya. Para ulama dikhususkannya kepada kedua orang tua. Li annahuma akhassa min baqiyatil ajanib, karena memang kedua orang tua ini yang lebih khusus, yang lebih dekat lah, lebih utama daripada orang lain. Naqalahu al-Qurdi an li Abi, Imam Qurdi telah menukil ini dari kitab I'ab. Wa hadu tamyizi ayyakuna kullu minasabi wa sabiyati wa ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Batasan tamyiz ini adalah setiap anak kecil laki-laki atau perempuan sekira-kiranya mereka bisa makan sendiri, minum sendiri, dan bersuci sendiri. Wakila, dan ada juga yang mengatakan batasan tamyiz itu adalah iyabham al-khitoba wa yarid al-jawaba. Orang anak kecil itu bisa paham ketika ditanya lah, diajak bicara, dan bisa menjawab, nyambung gitulah. Ada juga yang mengatakan ulama batasan tamyiz itu kalau ditanya ngejawab benar gitulah.
Wakila ada juga yang mengatakan batasan tamyiz itu adalah ya'rifa yaminahu min shimalihi. Dia tahu arah apa tuh? Kanan dan kirinya. Arah kanan dan kirinya tahu. Siapa saja mereka tahu. Kanan kiri misalnya sebelah kanan itu naon tuh? Jadi kudu paraham itulah. Kan kalau yang belum tamyiz mah kan di bawah tamyiznya masih kene ya pisan lah masih kene budak sama. Eta budak atuh naon? Ngejawab naon mengerti gitulah. Hakadzalika Atiyah telah menghikayatkan tentang pendapat ini adalah Imam Atiyah. Wal muradu ayyarifa ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Yang dimaksud dengan yalah batasan tamyiz ya sekedapnya. Anak kecil itu tahu apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya dan tahu apa-apa yang membahayakan dirinya. Oh, ya batasan tamyiz cenah cek yang dimaksud di sini ya. Kalamul murad di sini siga nama pas 7 tahun merenya ka dieu. Wala yajibu al-amru qabla tamami sabaqi wa in mumayyiz qablaha. Tidak wajib menyuruh salat kepada anak yang belum sempurna 7 tahun meskipun anaknya itu misalnya genep tahun geus tamyiz misalnya teh. Enggak wajib. Jadi perintah kewajiban ini kalau memang sudah berumur 7 tahun. Pan aya wae nya umur 5 tahun, 6 tahun geus bahasana geus tamyiz teh heula lah, enggak wajib. Wa ayyadribahuma ala tarkiha dan diharuskan untuk memukul kedua anak kalau memang meninggalkan salat ba'da syuru'i asri sinina setelah syariat umurnya sudah 10 tahun. Ai idza wasala ilaiha bi tamami tis'ah. Kalau memang anak itu sudah sampai sempurna kepada umur 9 tahun. Jadi 9 tahunnya sempurna geus erep lah gitu maksudnya. Li'annaha madhannatul ihtilam. Karena ketika umurnya sudah habis 9 tahun itu bisa dimungkinkan ya, diduga mimpi keluar air mani. Diduga ihtilam. Warrajiu annahuma yadribani biqadril hajat wa in kasura. Sedangkan kaul yang paling rajih, kaul yang paling unggul, kaul yang paling utama, sesungguhnya memukul anak ini nih, memukulnya itu ya kira-kira kebutuhan, meskipun banyak pukulannya. Lakin bisyarti ayakuna ghairu baruhin, tapi syarat memukulnya tidak sampai membuat luka, itulah mubarohin. Mubarohin di sini kalau di kitab Ihya mah tidak membuat tulang itu pecah, tidak meneteskan darah. Namanya sih, nah gitulah, tidak membuat luka, meneteskan darah. Bengkak nih sami, ya tak bengkak. Tapi di Ihya mah ayat teh bengkak mah. La kasmiru adman. Cuman kata-katanya cuma tahu 2 hungkul. Itu sampai tulang retak, tulang itulah ya. Wajang itu muncul getih. Fala yataqalladu bi salasi maratin, maka tidak dibatasi dengan 3 pukulan. Bisa lebih lah gitu. Khilafan li Ibnu Surayj haitsu qayyadahu biha. Akhadan min hadisi Agati Jibril lin Nabi alaihi wassalatu wassalam salah samaratin fi ibtida'il wahyi. Nah, sedangkan Imam Ibnu Surayj berbeda pendapat. Beliau mah kalau mendidik anak itu ya memukulnya 3 kali, dibatas nanti 2 kali. Mengambil dari hadisnya malaikat Jibril ya. Karena malaikat Jibril dulu pas menutupnya itu 3 kali ya. Ketika permulaan datang wahyu. Kan kapungkur sih malaikat Jibril pan 3 kalinya. Ikra kan kita nyebut ikronya. Ma ana biqori, saya enggak bisa baca. Ikra. Ma ana biqori kan jamaah gitunya. Ikra. Ma ana biqori, saya enggak bisa baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karak bisa. Ikra bismi rabbik. Kita baca tuh bisa tanya Nabi. Saya enggak bisa baca. Ma ana biqori, saya bukan termasuk orang yang bisa baca.
Pas udah 3 kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mengambilnya ke kisahnya Kanjeng Nabi ketika pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro, surat Al-Alaq. Jadi mengambilnya ke sana. Dzakarahu Asy-Syarqawi. Setelah menuturkan ini Imam Syarqawi. Walau lam yufid illal al-mubarrahu tarakahuma al-mutamad. Kalau misalnya tidak berfaedah nih kecuali dengan dipukul misalnya. Jadi ternyata geus diparentah teh anggar keneh wae. Sampai karena dipukul. Anggar keneh wae. Tarakahuma. Firaku tuh diajak gelut. Geus tinggalkeun. Al-mutamad atas kaul yang lebih iktiman. Jadi artinya tinggalkeun teh dan geus urang piraku tuh kudu dibahasana leuwih-leuwih ti kitu lah nya. Sampai mayahan sampai makan teu mungkin lah anak sorangan. Kasaumin itokohu seperti puasa yang mana sobi dan sobia itu mampu untuk melaksanakan puasa. Bi alam tahsulahuma bihi masyaqqatun. Di mana puasa ini kita menyuruh puasa tidak sampai menghasilkan masyaqqat berat untuk anak, itulah. La tuhtamalu adatan yang tidak bisa menanggung, di mana anak itu tidak bisa menanggung secara adat, secara kebiasaan. Jadi kalau memang nabi teh dikira masyaqqat ya jangan. Secara biasanya umur sakieu mah encan bisa lah. Ya, umur sabaraha sih ayeuna anu bisa sapoe? Kira-kira puasa budak 8 tahun biasanya. Barangkali abdi masih setengah poe keneh wae, eleh ku si Rama. Putrana Bu boleh nyayu rasa sehari wae. Ai bihis tos sadinten Pak Haji. Hebat tuh. Eleh jeung bis manggas. Jauh. Ini karakter anak beda-beda sih. Wa illam tabahi at-tayammum, meskipun tidak naon itu ya tabahi teh ada tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Ya ada illam tabahi. Tidak menangakan at-tayammum ing tayamum. Tidak diperbolehkan masyaqqat itu terhadap tayamum. Al-Fadawi Ibnu Hajarin telah meriwayatkan, ini adalah Ibnu Hajar fi Fathul Jawad di dalam kitab Fathul Jawad. Inti nama ini untuk anak yang benar-benar lah orang bisa ngikir-ngikir gitu ya lah ya. Menyuruh puasa ngikir-ngikir lah. Tapi insya Allah budak mah lambungna ya masih ya keneh lah, kuat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataqa al-ghulamu siyama salatati ayamin mutatabi'atin ya faqad wajaba alaihi shaumu syahri Ramadan." Rawahu Abu Naim wa Dailami. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila anak kecil sudah mampu puasa 3 hari berturut-turut, maka sesungguhnya dia telah wajib puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Ini cirina lamun bisa 3 hari berturut-turutnya. Rawahu Abu Naim wa Dailami. Wa qala Atiyah, kata Imam Atiyah, wala yadribu az-zaujata fi huquqillahi bal yaktasiru al-amri bi khilafi huquqi nafsihi. Kata Imam Atiyah, tidak diharuskan untuk memukul seorang istri di dalam kewajiban terhadap Allah. Misalnya kewajiban Allah kan salat lah nya. Istri itu salat tong dipukul sana. Cek Imam Atiyah mah tong. Bal yaktasiru amri, tapi cukup diringkes aja, tidak cukup diperintah saja, diperintah. Bi khilafi huquqi nafsihi, berbeda kalau misalnya tentang kewajiban istri terhadap dirinya kepada suami, misalnya tenurut, itu boleh. Kalau Imam Atiyah ya. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan yang ini nih. Misalnya kalau untuk orang istri
mau anak kecil ataupun istri, pokoknya menyuruh sholat. Kalau dalam kitab ihya, tapi itu mah kangge istri sih. Pertama ditakut-takutin misalnya maneh moal diberi bekal. Kedua memiti teh sama tahdir lah, takut-takutin. Teu mempankeun wae tahwib disingsieunan kada siang malam surga gitu. Tapi rasana dibalik teh kieu maksudna masih bening kene ti awal awas ya asup ka neraka bener kene kitu nya. Karena kalau misalnya langsung mau diberi duit, mungkin langsung pasea. Bener ente tuh. Padahal mah pakai ngejelasin gitu. Mimiti mah kada sih mau diberi jatah uang atau iyalah mau diberi penting atau kumaha lah bahasana nya gitu. Tapi pas nu kaduana dihisieuna tentang akhirat tahwib. Nah, ketika geus teu mempan duanana baru bidor bin ghairi mubarrohin wala yaksiru adman kadituna naon lah gitu. Jadi dipukul dengan pukulan yang tidak sampai membuat luka, tidak mengucurkan darah dan tidak mematahkan tulang. Eta naon namina teh dalam mendidiknya anak maupun istri itulah. Tapi di sini Imam Atiyah kalau untuk ini tidak diperbolehkan. Wa yajibu alaihi aidon ay alaman marrat ta'limuhuma ay sabi wa sabiyati ma yajibu alaihima. Wajib juga bagi orang yang melewat, ya siapa saja yang tahu lah ya, yang bahasanya di sini adalah mungkin yang berkuasa seperti para ustadz atau yang lainnya. Apa yang wajib kepada anak kecil ini nih? Mengajarkan dua-duanya maksudnya. Apa-apa yang wajib bagi keduanya. Ai wa mayundabu lahuma, baik itu perkara yang disunahkan min sa'iri syar'i islami, dari semua syariat-syariat Islam. Wa yajibu amruhuma bidzalika, dan wajib untuk memerintahkan perkara yang sunnah ini kepada keduanya. Fahuwa wajibun fil wajibi, memerintahkan yang wajib di dalam perkara yang wajib. Wa mandubun fil mandubi, dan memerintahkan perkara yang sunnah di dalam kesunahan. Wa yajibu ta'limuhuma ma yahrumu, dan wajib juga mengajarkan kepada keduanya anak kecil ya apa-apa yang diharamkan. Ayajibu bayanuhu lahuma wa nahyuhuma anhu, wajib menjelaskan tentang yang haram ini nih dan larangan tentang yang haram kepada keduanya. Walayan tapi bidalikal wujubi illa bil bulugi ma'ar rusdi, dan tidak dinafikan, tidak dihilangkan kewajiban ini kecuali anak itu sampai datang kepada umur balik itulah. Ma'ar rusdi disertai diberikan petunjuk ya. Wa ujrat tadi mah bedanya. Jadi pengajaran ini terus disampaikan sampai anak itu balik gitu. Wa ujratu ta'limihima dzalika kal Qur'ani wa al adabi fi mahlihima summa ala abihima summa ummihima. Ya. Adapun ongkos atau upah lah pengajar dia ya. Pengajar kepada anak kecil nih tentang mengajarkan apa yang haram, apa yang sunnah, seperti ngajar Quran, ngajar akhlak. Itu ongkosnya pertama dari harta anak itu sendiri. Misalnya buka warisan anaknya. Kemudian boleh juga ngambil dari harta bapaknya atau kemudian dari harta ibunya. Itu urutan itu ya. Anak, bapak, ibu. Afadahu Ibnu Hajar. Wa yajibu ala ulatil amri minal imami aw naibihi qatlu tariki sholati. Wajib bagi penguasa, pemerintah berarti ini, baik itu oleh imam, pemimpin, ataupun pokoknya yang mempunyai kekuasaan lah, atau yang mewakilinya, wajib untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat. Serem ya.
Ai tarika syurutin min syurutiha. Orang yang meninggalkan syarat-syarat salat yang disepakati oleh para ulama. Au ruknin min arkaniha kadzalik. Atau rukun dari rukun-rukun salat. Wa dakhala fiha ala jum'atu fi mahal ijma'nya. Begitu pula kalau meninggalkan salat Jumat karena memang fi mahal ijma'. Memang salat Jumat ini sudah disepakati oleh para ulama. Nah, gitu. Intinya mah kadinya lah. Tuh, bahkan di sini adalah kewajiban seorang pemimpin ya, pemimpin. Meninggalkannya karena apa sih? Kaslan, karena malas. Ai tasahulan wa tahawunan. Gegampang gitulah, gegampang ngeremehkeun lah. Bi ayyuda dalika sahlan hayyinan. Di mana orang tersebut sudah mempersiapkan diri di dalam meninggalkan sholat Jumat atau lalinya karena arah ya sahlan, geus lah ngaremehkeun, ngahinakeun gampang lah biasa. Ilam yatub, kalau orang itu tidak bertobat, kalau enggak tobat ya pun paehan. Ailam yantasil amro, tidak menuruti perintah ya. Walam yusolli dan dia tidak sholat. Wa yatawa'adu bil qatl dan diancam akan dibunuh. Jadi kalau nggak nurut perintah, nggak sholat, harus dan diancam akan dibunuh. In tarokaha, kalau meninggalkan sholat. Fa in fa'alaha ba'da dalika turika. Tapi kalau seumpama orang tersebut mengerjakan sholat setelah diancam, maksudnya nih, baru turika, tinggalkan saja, nggak usah dibunuh. Wa illa, tapi kalau misalnya angger wae, geus diancam angger wae ya, nah, baru kutila bidor biunukihi binawi saifi, dibunuh, dipenggal lehernya dengan pedang. Wala yuqtalu bil faitati illa an tu'ida ala tarkiha qablu, dan tidak dibunuh sebab orang tersebut meninggalkan sholat yang terlewat, kecuali kalau memang sudah diancam kalau meninggalkan sholat yang terlewat sebelum dia melaksanakan sholat yang terlewat. Gitu. Intinya mah, ada awas ya. Lamun ke sholat lohor, can sholat ke mana teh? Can sholat, payahan sih ya. Misalnya kita, eta kan kasih ancam, nah, baru berlaku. Tapi kalau belum diancam ya nggak berlaku. Wa idza qala sholaitu kubila minhu. Misalnya orang tersebut ngomong, saya nggak sholat, maka diterima pengakuannya. Wa in kana jalisan indana wala musahid dzalika minhu, meskipun sanajan itu ya. Ya, di dia. Oh iya, meskipun orang tersebut sedang duduk dengan kita dan kita tidak menyaksikan orang itu sudah sholat. Makanya kalau dia sudah ngakunya enggak lah, percaya. Fala yuqtalu, maka tidak dibunuh. Lihtimali annahu tara udrun jawwajalahu as-sholata bil imai. Nah, karena memang orang tersebut tidak dibunuh karena memper atau menanggung di mana orang tersebut telah keluar udur yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat bil imai dengan isyarah. Jadi maksudnya kieu lah. Naonnya, misalnya ke barang pengajian ya, geus apal si jelema eta teh tara salat. Mana salat encan? Nah gitu diisyarat. Nyang geus berarti. Nah, kan udur ke pengajian prakurek dieksekusi di dinya gitu lah. Cukup dengan isyarat berarti oh paham, berarti dia udah salat gitu lah. Bihilafi malau qala shallaitu fil harami, berbeda kalau seumpama orang tersebut berbicara saya sudah sholat di tanah haram. Nah, la yuqbalu minhu, ini tidak bisa diterima. Li'annahu min khawariqil adat, karena memang sholat di tanah haram ini termasuk dari khawariqul adat, kejadian yang aneh, yang luar biasa lah. Ada ini orang Indonesia nggak sholat itu tanah haram, kenapa diterima kesaksiannya? Kira haka ditunakan gitu. Allati la yu'tadu biha syar'an, yang memang
tidak terbiasa, tidak lumrah lah secara syariat gitulah. Kan tadi itu teh kudu make ongkos ya. Make ongkos ya. Kan sih. Kita ngarapas sakieu ya. Selewatnya deh. Untik deui. Wal musab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Air pasnya masih ada nggak? Masih.